Selamat datang di Tanya Jawab Stres bersama Stres. Nanti jawabannya pasti bikin orang stres karena kepingin nyoba. Sebelumnya subscribe channel YouTube saya Maestro Musik Surabaya ya. Kalau nggak subscribe ya nggak apa-apa, nggak maksa. Kalau subscribe Anda masuk surga. Wis gitu aja. Yuk saya mulai. Bapak Bayu RAE hadir. Wah, terima kasih. Bapak Bayu RAE Lunggu ngarep dewe duduk depan. Nah, siap. Bapak Roni Utomo ngamar bosku. Iya ngamar. Sekarang masuk oke bosku. Halo. Iya. Mas Draon Jaya kayak MC. Iya kemarin saya dikomplain terus ya. Sekarang tak bawa no alat ini loh. Semoga mana ya tak tunjukin ya. Ini loh alatnya. Tascam US32. Ini ada efeknya. Smackdown efeknya. Mantap. Sini ada volumenya. Ada volumenya, ini ada reverbnya. Kalau tak geserin reverb. Tes 1 2. Ya, oke, mantap ya. Terus di sini bisa tepuk tangan. Oh, salah, yang ini tepuk tangan. Ya. Ini volume headphone ya. Ini bisa pakai mikrofon. Ini sekarang saya pakai mikrofon internalnya dia. Ya, ini paket podcast saya Obral ya, saya dapat murah. Sama headphone-nya 2,4 bakul saya ya. Oke. Kak Mas Draon Jaya, kalau efek kayak robot pakai efek apa Ya tadi itu ya sudah dijelaskan. Dibuat besar aja kok suaranya, yaitu Smackdown. Male moped tobos audionya. Moped itu apa ya? Saya nggak ngerti ya, Kang Jarno ya. Arisendro, suaranya oke, sayang kamera pencahayanya kurang terang Salam dari anggota PSPT Paguyuban Sound System Pati Timur. Siapa? Ini soalnya laptop saya sudah kuno ya. Tapi kalau di HP bisa terang di kamera. Nanti waktu di YouTube terang Pak, tenang aja. Sekarang Bapak Andi Johan. Kupang hadir. Kabel strom untuk sound system paling pas pakai berapa mili? Ya. Gini. Kabel audio paling pas berapa mili itu jadi sebetulnya Anda harus punya namanya apa itu yang ada dijepit itu tang ampere. Namanya orang bermain dengan listrik itu harus punya tang ampere. Nah, di situ kalau Anda istilahnya dibuat floor monitor ya, namanya floor monitor tuh paling bagus ya minimal 2,5 mili. Hitungannya listrik itu sebetulnya gampang. 2,5 mili dikali anggap aja 2,5 mili dikali 220 volt ya, anggap aja begitu. Jadi kalau 2,5 dikali 220 berarti ya sekitar 5.000 lebih lah ya, hampir 6.000 lah ya. Nah, hitungannya seperti gitu. Jadi Anda supaya mau tahu wattnya berapa ya gitu. Nah, terus kemudian Anda tang ampere. Nah, ampernya berapa? Kuat enggak? Nah, nanti di situ Bapak lihat Google, 2,5 mili itu bisa berapa ampere. Nah, itu Pak Andi Johan ya, cara ngukurnya seperti itu sebetulnya. Gitu. Nah, sekarang genset Bapak tegangannya berapa? Nah, kalau tegangannya berapa? Tegangan. KVA-nya berapa? Nah, kabel gensetnya berapa? Nah, kalau biasanya pakai yang kaku-kaku, yang engkel itu nggak lebih bagus daripada yang serabut. Karena apa? Kalau yang engkel itu kalau nggak salah 20-30% itu lebih berkurang hitungannya. Nggak bisa kali 220 misalnya nggak bisa dikali ampernya berapa. Karena cenderung yang engkel itu kan ada campurannya ya. Seperti itu. Coba nanti Bapak dicek. Itu di Google banyak di sharing. Ya. Bapak Kolis alias Juragan Pentol. Kurang terang. Jadi kurang kelihatan ganteng ya Ya saya memang nggak ganteng. Kalau ganteng jadi artis. Bukan bukan jadi YouTuber stres. Bapak Arisendro. Golongane omku iki pinter otak-atik salam audio. Oh, maksudnya saya pinter otak-atik audio gitu maksudnya. Ya, terima kasih. Ponorogo hadir. Bapak Yemi Mapro, temanya apa ku? Ya, kalau mau tema terserah. Yang bisa saya jawab pasti akan saya jawab temanya.
Kalau saya kepinginnya temanya tentang kehidupan. Kalau saya, tapi janganlah. Tentang audio aja, enggak apa-apa. Saya kasih tema apa ya enaknya ya? Tema podcast kali ya. Tema podcast gimana cara ngerekam podcast atau gimana cara itu ya. Banyak alatnya ternyata. Setelah saya belajar, dulu saya nggak pernah belajar. Karena orang yang mau kayak online gini kan jarang dulu ya. Sekarang kan banyak. Jadi alat-alat online jadi laku. Gitu ya. Jadi segala yang bisa ber-USB itu pasti bisa online. Selama ini masih yang bisa online cuman istilahnya pakai komputer. Yang pakai HP langsung direct kayak mixer ini agak nggak bisa. Karena kan dia nyalanya tergantung dari USB. Itu dia kan nggak pakai adaptor lagi ya. Kalau pakai kamera ya pakai wireless kamera khusus itu Pak. Temanya saya kasih podcast, saya nanya sama saya. Sorry tak kira iPad, tak geser. Bapak Dwik Biancero Ngawi hadir sih ya, makasih. Bapak Aditya Solo Organ hadir, wah ya ini. Sarifudin Mojokerto hadir, monggo. Muhammad Sunan, untuk setting dangdut, instrumen apa aja Om yang butuh diinsert dalam mixer analog? Oke. Yang harus diinsert itu sebetulnya gini Pak. Ya, yang harus diinsert itu adalah barang-barang alat musik atau mikrofon yang berdinamika, yang berdinamik. Jadi yang kadang kenceng, kadang pelan, kadang kenceng, kadang pelan. Nah, fungsi dari kompresor itu ngerapiin signalnya sebetulnya, Pak. Jaga yang kekencangan itu dia limiter, yang kurang kenceng lebih kenceng karena ada make up gain. Ya, ada gain, make up gain di paling ujung biasanya kalau diputar ya. Nah, itulah fungsi dari kompresor. Jadi, kalau instrumen dangdut kalau saya saya tak sama dut pasti saya kompresor. Terus kemudian vokal pasti saya kompresor ya. Kalau drum yang di gate, kecuali Anda pakai drum modul, saya nggak bisa jawab ya, itu nggak perlu apa-apa. Kalau di drum yang di gate itu adalah, catat Pak ya, atau kick yang di gate. Terus tom, floor tom, itu tok yang di gate ya. Snare drum jangan di gate. Karena kalau snare drum di gate, nanti kalau Bapak main yang snare-nya dipukul namanya gusnut yang bunyinya ter, tak, ter, sticknya di ter. Nah, itu enggak bunyi kalau di gate. Ya, snare enggak usah, terus overhead pasti enggak. Terus hi-hat pasti enggak. Nah, itu kalau saya Pak ya. Terus keyboard dikompresor, iya, karena pemain keyboard itu soalnya kalau saya bilang mainan keyboard sambil belayer. Jadi waktu mukul touch-nya gini sembari gedein volume atau ngecilin volume. Nah, itu yang susah kalau di mixing keyboard. Gitar juga begitu karena ada volume pedalnya. Volume pedalnya biasa di semua efek-efek digital maupun analog kan dikasih volume pedal. Nah, itu saya kompresor. Bass ya saya kompresor karena jaga dinamika. Jadi kenapa mixer analog sekarang ini jadi mahal ya, karena sebetulnya hampir semua dikompresor. Gitu Pak jawabannya untuk Bapak Muhammad Sunan. Bayu Kodok, lanjutkan bos. Siap. Ya. Terus Pink Noise Jember hadir. Monggo. Marsha Produk Jos Tuban OTW kemana ini? Ya toh. Terus Pacitan hadir. Al-Fatir Sadaka nyimaai. Nakono ben pinter. Irkan Abah. Nah, ini suaranya bagus dan jelas, kenceng bos. Siap bos, sip bos. Tak bawa no alat biar Anda oke. Saya bisa buat Smackdown. Nah, oke. Tuh, sekarang Bapak Aditya Solo Organ mau tanya setup buat rekod dari HP dong, buat ala YouTuber gitu. Misalnya saya pakai keyboard dan mic, saya ada mixer, ada ADDA, mic record,
saya nggak ada yang spesifik, tapi mic wireless bisa dimanfaatin nggak ya? Routingnya gimana biar bisa live make HP? Oke. Kalau Bapak mau live pakai HP, ya itu sebetulnya gampang. Beli punya saya itu yang paket A itu harganya 1,5 juta ya kan ya. Paket A itu Bapak lihat di postingan saya yang mereknya Boya itu. Kalau mau murah, kalau mau mahal beli yang nanti saya masuk punyanya Samsung ya kan ya. Itu ada colokan input berupa mini stereo ya, mini stereo, mini TRS itu. Nah, jadi mini TRS itu saya lagi pesen konverternya dari Cina. Semoga cepat datang ya. Katanya 9 Mei datang ya. Jadi outputnya mixer. Nanti Bapak kan mau main keyboard, HP apa dan sebagainya, pakai mixer analog ya. Nanti mixernya semua analog, nanti outputnya langsung masuk ke HP. Pakai alat konverter itu dulu sama wireless Boya tadi. Sudah selesai Pak, ya nanti tak bikinin sama saya. Saya lagi nunggu kabel konverternya. Jadi dari mini stereo keluarnya phone 2 6,3 mili 2 biji. Sabar ya, nanti tak bikinin Pak Aditya Sulorgan. Jadi Anda bisa main keyboard, ada vokalnya satu, ada tergantung berapa channel lah mixernya ya. Itu nanti outputnya masuk ke situ. Nah, nanti kita coba Pak. Saya lagi mikir-mikir, akhirnya ketemu jalannya. Didik Kingson Ponorogo, Kingson hadir, mantap. Terima kasih. Ferry Ferdian, jadi bisa sambil ketawa ini. Silakan. Ya, mau tanya Om, perbedaan kompres lewat insert channel sama insert group. Nah, oke. Kalau perbedaan kompresor lewat insert channel berarti satu channel pakai satu channel kompresor. Kalau group yang Anda grupin di misalnya subgroup ini mixer analog ya, subgroup 1-2, Anda kompresor. Berarti yang masuk subgroup 1-2 terkompresor semua. Itu Pak maksudnya Pak. Bapak Faris Song Musik. Wayai buat podcast. Iya, saya jadi kepikiran. Nanti kalau sudah selesai corona, saya mau bikin satu ruangan, bukan ruangan ya, mungkin lebih yang yang private gitu. Saya bisa podcast di kamera langsung di live kan IG. Live IG boleh, live live itu boleh. Nanti saya bikin channelnya khusus ya kan ya, saya bikin channelnya khusus. Siapa yang mau belajar sound system pakai IG itu nanti baru bisa buka live-nya. Kalau nggak jadi member saya, nggak bayar istilahnya, nanti nggak bisa lihat IG live atau gimana. Nah, asik ya. Jadi next ya, nanti sudah saya pikirin kok semua. Ciami, Bapak Mohek Edan hadir nyimak bos, silakan. Terus ini ada efeknya ya. Jadi saya bisa nyanyi smule di sini ya. Alatnya cuma satu. Ini alatnya. Loh, sama headphone aja nih, saya colokin headphone. Jadi supaya bisa monitor. Gitu ya. Itu dari mixer langsung ke HP lewat kabel cabang tadi. Iya, tapi harus lewat itu karena preampnya beda. Nanti saya coba dulu kalau langsung ke HP gimana. Kalau lewat sistem wirelessnya itu kan pasti ada kompresornya. Itu gimana? Kalau kemarin saya nyoba gitar akustik, saya tempelin langsung ke alat itu, saya genjreng bersih. Gitar akustik elektrik ke alat itu langsung. Nah, itu saya kepikiran. Ya. Terus saya lagi nego sama Yamaha namanya Session Kick. Itu di situ ada 2 channel mixer. Mix sama satu channel stereo. Nah, itu Bapak main keyboard sama nyanyi bisa 2 channel tapi nggak ada efeknya. Ya. Itu nanti bisa dimasukin lewat itu juga bisa, Pak.
harganya nggak sampai 1 juta. Saya lagi nego, katanya bulan depan dikasih harga coronanya. Yes, itu seputar mainan podcast. Saya jadi mendalamin podcast. Jadi mendalami streaming. Ayo, Bapak Tol Yung Wes jarang ngamen. Kasihan Bapak kok jarang ngamen. Itu gimana? Udah jelas.